Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel saya KBS Vlog. Oke, kali ini nih saya ada di Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur ya teman-teman. Ini saya di kaki Gunung Lawu dan kali ini saya akan muncak ke Gunung Lawu. Ini adalah objek wisata Telaga Sarangan ya teman-teman. Oke, tadinya saya tidak berencana untuk muncak dari sini. Tadinya saya akan take off dari Bukit Mongkrang ya teman-teman. Namun sehari sebelumnya ini saya kan berangkatnya siang ya, agak siang, jadi jam 9 pagi saya baru berangkat. Cuaca saat itu cerah, namun sesampainya di lokasi ternyata mendung ya. Dan saya tunggu beberapa lama ya, mungkin 1 jam sambil makan siang, ternyata tidak kunjung cerah dan saya langsung putuskan untuk menuju ke Telaga Sarangan dan menginap di sini ya semalam. Oke, ini adalah jalur yang akses menuju telaga ya, dan itu kita bisa lihat jalan raya menuju ke Magetan dari Sarangan. Teman-teman, ini adalah pertama kalinya saya muncak ke Gunung Lawu, jadi saya cukup takjub dengan pemandangan yang ada di sini ya. Agak berbeda dengan gunung yang pernah saya terbangkan drone-nya. Nah, ini ada jalan raya yang menuju ke Tawangmangu ini teman-teman, dan di bawah itu banyak terdapat warung-warung yang kalau kita makan di situ kita bisa sambil menikmati pemandangan ke arah Telaga Sarangan ya. Ya, area di sekitar Gunung Lawu ini masih banyak terdapat hutan ya teman-teman. Agak berbeda dengan gunung-gunung lain di Jawa Tengah yang pernah saya puncaki pakai drone ya. Yang dimana sekitar gunung itu sudah banyak terdapat area pertanian. Nah, kalau di Gunung Lawu ini di sekitarnya masih cukup banyak hutan, dan ini kita sudah mulai memasuki kawasan hutan ya. Jadi jarak dari Telaga Sarangan ke puncak Gunung Lawu itu sekitar 6 km, dan ini kita bisa menemui lagi ya jalan. Jadi jalan raya di sini tuh berliku-liku ya teman-teman, berbelok-belok. Ini jarak sudah 2,4. Ini masih belum separuh jalan ya. Nah, ini saya muncak tadi jam 6:30 kira-kira pagi. Cuacanya cukup cerah ya pagi ini, setelah kemarin seharian cuacanya mendung. Oke, Gunung Lawu ini ketinggiannya kalau tidak salah 3.265 meter ya di atas permukaan laut, dan puncak tertingginya itu disebut juga puncak Argodumilah ya. Kalau yang saya baca di Wikipedia itu ada beberapa puncak lagi selain Argodumilah, ada Argotiling ya, dan ada 1 atau 2 puncak lagi saya lupa. Nah, ini areanya sudah mulai terbuka, tidak banyak pohon-pohon besar ya di sini. Oke, sebenarnya saya sudah lama merencanakan untuk muncak ke Gunung Lawu ya, namun baru kali ini saya bisa melaksanakan rencana saya itu. Di samping juga banyak request dari teman-teman yang meminta saya untuk muncak ke Gunung Lawu ya. Jadi ini adalah video bagian pertama yang saya muncak dari Telaga Sarangan. Nanti ada part 2 ya teman-teman,
yang saya muncak dari area Bukit Mongkrang. Namun kita mau nikmati dulu pemandangan di sekitar puncak Gunung Lawu ini ya. Ini mungkin gunung yang terjauh yang saya datangi ya teman-teman. Jadi dari rumah saya di Semarang itu menuju kemari itu sekitar 3 jam perjalanan ya. Biasanya saya hanya paling jauh itu sekitar 2 jam sampai 2 jam seperempat ya. Terjauh waktu itu dari Bukit Kelangon ya, waktu puncak ke Merapi itu ya sekitar kurang lebih 3 jam juga. Namun secara jarak ini yang paling jauh ya. Ya, di Gunung Lawu ini ada beberapa jalur pendakian, dan yang paling populer itu adalah dari Cemoro Sewu, kemudian dari Cemoro Kandang, dan dari Candi Ceto ya teman-teman. Sebenarnya ada 2 lagi, itu dari sebelah timur ya, dan satu lagi dari sebelah agak di sebelah barat. Oh ya, Gunung Lawu ini juga terkenal akan ini ya, ada warung tertinggi. Jadi warung itu namanya Warung Boyem, dan itu sangat terkenal di kalangan para pendaki ya. Oke, nanti mungkin kita dari sini mungkin agak sulit melihat Warung Boyem ya, karena letaknya ada di balik puncak ini ya, yang di depan ini. Jadi ada beberapa warung di sekitar puncak Gunung Lawu ini. Mungkin itu yang merupakan terbanyak ya di antara gunung-gunung di Indonesia, setahu saya ya. Mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Oke, ini kita sudah sampai di mana ya nih ya? Sebenarnya di Savana Sewu, Savana Cemoro Sewu ya. Nah, ini ada warung juga tuh di bawah. Namun saya sempat browsing, ini nama warungnya tidak ada ya teman-teman. Nah, mungkin kalau warung lainnya tuh namanya Warung Pak Bet ya, itu ada di balik bukit yang di depan kita ini ya. Dan sayangnya pada penerbangan ini saya tidak bisa mencapai ke sana karena sinyalnya akan terhalang. Oke, ini kita coba explore di puncak Gunung Lawu. Ini banyak tebing-tebing batu ya teman-teman. Saya mencoba melihat ke arah home point, namun ternyata sudah tertutup awan ya. Dan itu di sebelah kanan itu adalah Bukit Mongkrang. Ini waktu saya terbang di sini nih, sinyal Google tidak begitu bagus ya teman-teman, sinyal Google-nya, jadi hanya kisaran 10 Mbps. Jadi saya tidak berani untuk terlalu maju ke sana ya, ke dalam sana. Ini mungkin pos 5 dari Cemoro Sewu ya teman-teman. Itu di sana ada awan ya,
Kalau kata Mas Niko Dronjowo itu seperti negeri di atas awan. Ini karena ini pertama kali saya muncak ke Gunung Lawu nih, saya tidak berani terlalu mengambil resiko ya teman-teman untuk terlalu dekat. Nah, kita coba menuju ke arah barat ini. Saya coba mau lihat bagian ini ya, Kawah Candra di Muka ya. Nah, itu di bawah ada kepulan asap. Coba kita lihat lebih dekat lagi ya, tapi saya tidak bisa terlalu rendah. Oke, inilah yang disebut dengan Kawah Candra di Muka ya teman-teman. Sebenarnya kalau secara istilah gunung api itu adalah fumarole ya. Jadi lubang fumarole yang mengeluarkan asap berupa uap air dan gas-gas. Ya, di depan kita itu tampak ada semacam bangunan ya, itu mungkin pos pendakian. Dan di bawah ini kita bisa melihat jalur pendakian yang menuju ke puncak. Ini mungkin jalur dari Cemoro Sewu ya teman-teman. Jalurnya cukup terjal di sini. Teman-teman, ini karena baterai sudah 3,3 ya dan jarak juga cukup jauh, saya memutuskan untuk kembali dan kita bisa lihat pemandangan Bukit Mongkrang ya. Dan di belakang saya itu juga ada barisan bukit yang agak rendah ya, tidak terlalu tinggi. Ya teman-teman, jadi effort saya untuk muncak ke Gunung Lawu ini cukup besar ya teman-teman. Jadi dari segi waktu dan juga dari segi biaya ini cukup lah. Jadi biaya untuk nginap di sini, kemudian biaya transportasi juga lumayan ya. Jadi ini saya lakukan untuk membuat konten Gunung Lawu ini supaya teman-teman bisa melihat pemandangan di puncak Gunung Lawu ya. Saya nggak mengharapkan balasan apa-apa selain like dan komen yang positif ya. Mungkin kritik juga boleh, nggak apa-apa, tapi kasih kritikan yang positif ya teman-teman. Dan kalau ada yang mau nyawer juga boleh. Nanti saya kasih linknya ya, saweria.co. Dan ini baterai sudah 3,27 ya. Jadi baterai yang saya pakai ini ternyata tidak full ya teman-teman. Jadi waktu start awal itu voltasenya bukan 4,08 seperti biasa, tapi 4,04 per sel. Oke, ini tempat take off saya sudah tertutup awan ya sama sekali ya. Ini seperti yang saya alami waktu saya pulang dari Gunung Sindoro ya, itu juga awannya tebal sekali. Oke, ini apa memungkinkan untuk saya terbang di bawah awan atau tidak ya? Jarak masih 2 km. Itu kelihatannya sih bisa sih diterobos dari bawah ya. Namun saya tidak tahu
yang di depan itu awannya tebel atau enggak. Jadi saya nggak mau ambil resiko. Saya putuskan untuk terbang di atas awan ya. Nih Mas Niko, kalau nonton ini negeri di atas awan. Jarak 1,3 km. Ini mungkin teman-teman tanya gimana saya menemukan arah pulang saya. Nah ini sekali-sekali nanti saya tampilkan ya, tanda panah yang menuju ke arah home point. Jadi tanda panah itu ada di tengah ya teman-teman, yang warna hijau itu. Jadi kalau hijau gitu tandanya saya lurus menuju home point ya. Oke, ini sudah ada, tampaknya ada lubang tapi masih jauh ya. Jadi saya naik lagi. Baterai sudah semakin menipis ya. Ini jarak sudah 800 meter kurang tapi masih tebel ini awannya. Oke, ini sudah mulai kebuka ya, jadi saya langsung ngedive ini. Dan seperti kita lihat ya teman-teman, Telaga Sarangan itu letaknya itu bukan di suatu lembah ya, tapi di lereng ya. Jadi bagian sebelah sana yang depan itu ternyata lebih rendah ya. Dan di sekitar sini sudah banyak sekali hotel dan penginapan ya. Jadi kalau teman-teman kesini nggak usah khawatir karena banyak penginapan yang bisa disewa dengan harga terjangkau. Dan ini yang warna biru ini adalah pintu air ya teman-teman, yang membatasi air yang keluar ya. Jadi Telaga Sarangan ini juga berfungsi sebagai reservoir untuk pengairan di lahan pertanian ya. Nah, itu adalah pintu airnya. Kalau pagi gini belum banyak speedboat yang beroperasi ya, karena mungkin wisatawannya belum pada datang. Nah ini tulisannya Telaga Sarangan, atau disebut juga Telaga Pasir ya. Oke, ini persiapan landing ya teman-teman. Nantikan bagian keduanya ya, yang saya muncak dari Bukit Mongkrang. Dan terima kasih yang sudah nonton sampai selesai tanpa di skip.